Jadi mari sama-sama kita cari possibility, kita menciptakan sebuah possibility baru, karena saya percaya hanya ikan mati yang mengikuti arus. Terima kasih sudah hadir kembali dalam acara Pro Talks hari ini. Dan seperti yang Bapak Ibu lihat di layar monitor Bapak Ibu masing-masing, kali ini kita berkolaborasi bersama HDI Jakarta, yaitu ada JIDF yang ketiga di tahun 2024 dengan judul Transforming Interior Design Industry in True Collaboration. Kita akan langsung masuk saja ke dalam sesi talk show kita hari ini di Pro Talks. Seperti yang tadi sudah Mbak Ziza sampaikan, hari ini kita sudah kehadiran narasumber kita yang luar biasa, dan di sini saya akan menyapa. Di sini ada Mas Arya Strada. Halo, selamat siang Mas Arya. Selamat siang Mas Bayu. Ya, beliau adalah koordinator pameran di 2024. Nah, ini bisa dibilang ketua panitianya nih Mas Arya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol Mas tentang JIDF 2024 ya. Ketua panitianya Bu Cica nanti. Bu Cica. Saya ketua koordinator pameran aja. Oke. Maaf Bu Cica. Oke. Dan juga kita di sini kehadiran Mas Cipta Wijaya. Beliau adalah desainer dari CNS Design, dan beliau juga menjadi peserta dan instalator ya Mas di pameran JIDF 2024 nanti. Selamat siang Mas Cipta. Siang Mas Bayu, siang semuanya. Oke, langsung. Mungkin Mbak Ziza kita langsung mulai dari siapa Mbak Ziza, dan kita akan langsung ajak ngobrol-ngobrol. Silakan Mbak Ziza. Ya, oke. Terima kasih Mas Bayu. Jadi sekarang langsung aja, karena ini kan rangkaian ketiga nih JIDF di Jakarta, khususnya dengan HDI Jakarta. Nah, kita mau tahu nih, seperti apa JIDF dan apa itu JIDF untuk teman-teman yang mungkin belum tahu nih apa sih event apa JIDF ini. Mungkin Mas Arya bisa ceritakan apa sih Mas JIDF di HDI Jakarta ini, dan juga seperti apa yang di tahun 2024 seperti ini. Oke, silakan Mas Arya. Jadi terima kasih untuk Katalog Pro sudah mengakomodir kita ya untuk menginformasikan acara ini, Jakarta Interior Design Festival JIDF yang ketiga tahun 2024. Jadi balik kalau misalnya kita melihat dari sebelum-sebelumnya, yang pertama adalah memang JIDF diselenggarakan tahun 2022, waktu itu di M Block, itu selama 2 hari, 13-14 November aja. Nah, di sini ada pameran, kebanyakan memang dari kampus ya, dari universitas, dan ada beberapa karya yang bisa dipajang, ada furniture yang bisa di showing, dan ada beberapa karya-karya lah gitu. Nah, ada design talk juga, waktu itu di M Block ini lebih dominan oleh mahasiswa gitu ya, dan ada design talk juga dari berbagai narasumber. Nah, ini kita bisa lihat di foto-fotonya waktu itu, dokumentasinya tahun 2024. Ini waktu ada design talk, kita mengundang juga dari waktu itu mungkin di Spirecraft sudah ikut ya, ada beberapa contoh kursi dan design talk waktu itu. Lalu ini waktu masa kepemimpinan Ibu Rina Renville waktu itu. Lalu next ke tahun 2023, kita berpikir bahwa wah ini acara yang bisa menarik dan bisa dikembangkan, kita upscale yuk, kita naik ke profesional, karya-karya profesional yang lebih banyak, waktunya juga persiapan yang lebih panjang, dan kita bikin di mall besar. Kenapa di mall waktu itu? Supaya audiensnya lebih luas, dan para desainer profesional yang ingin memamerkan karyanya juga will to come juga dengan happy ya, dengan kita sekalian makan, sekalian ketemu klien, atau sekalian ngobrol-ngobrol lah gitu. Jadi tempatnya kita bikin lebih nyaman, dan kita bekerja sama dengan mall waktu itu. Nah, Bradley waktu itu kita persiapannya hampir setahun ya, dan besar sekali karya aja waktu itu, memang karyanya karena memang kita fokus kepada pembelajaran atau sharing informasi mengenai proyek-proyek yang sudah kita kerjakan, para profesional dan kampus. Kalau kampus tugas-tugas ya, mahasiswa itu pun dipilih masing-masing 2 saja dari masing-masing perwakilan kampus. Waktu itu berlangsung selama 1 bulan tahun 2023 di Pacific Place Mall, 1 bulan full.
dan ini tiap hari dipajang di sana. Ya. Waktu itu terdiri dari 98 karya, baik itu profesional maupun mahasiswa. Jadi 40 profesional yang terlibat, 8 university, 10 ada selama 1 bulan itu ada 10 design talk dan selama 30 hari ya. Ada A2J, Arcadia, ada CDA, Cosmas Ghazali, The Steel, Envirotech, Genius Loci, DPI, Domicilium, Metafor, Morfosa, banyak sekali. Semi Hendra Mianto, Trivium, TWA, High Street, so many. Jadi dari kampus pun ada 8 waktu itu. Nah ini gambaran karya-karya yang dulu kita pajang. Jadi karya ini bisa memperlihatkan proyek-proyek yang mungkin tidak bisa terlihat di Instagram mereka, tidak bisa kita lihat di majalah, apalagi masuk-masuk mungkin ke kantor orang gitu ya untuk melihat. Mungkin kalau hotel bisa gitu, tapi kadang-kadang kita nggak tahu ini hotel siapa yang ngerjain sih, ini cafe siapa yang ngerjain sih. Nah ini kita bisa tuker, jadi saling sharing informasi, buat mahasiswa bisa belajar, buat desainer muda tuh bisa oh gini ya, kita harus cantumkan layout waktu itu syaratnya, harus ada layout sehingga kita juga belajar interior, nggak cuma dekorasi untuk bagusan, kita memanage layoutnya seperti apa. Jadi desainer-desainer juga baik yang profesional sudah senior tetap harus belajar, gitu ya. Nah ini salah satu testimoni. Aku biasa lihat di pamerannya, pertama kita ada juga jadi yang profesional juga. Tapi kita akan di sini kalau itu sih ngelihat kayak apa ya, kita sebagai kelompok kayak bisa ada inspirasi baru sih kayak. Dan ini proyek jadi ya, bukan 3D. Jadi harus foto asli. Karena perjalanan dari konsep ke sampai hasil akhir itu perjuangannya tersendiri. Nah, jadi saya mau berarti memang ada sendiri dari teman-teman yang kayak di sini tadi masalahnya. Betul. Ini ada teman-teman dari WOHA datang, teman dari Hadi Prana, dari DCM, Hayandi, dari Lindung fotografer. Ya saling sambil bercanda nggak apa-apa. Jadi berarti momennya juga jadi tepuk tangan sama teman-teman juga ya Mas? Foto-fotonya bagus-bagus ya. Ya, sering-sering aja gini biar ada jemput saya. Beliau fotografer. Nah, beliau dari Hadi Prana. Salah satu peserta exhibitor. Kolaborasi juga dengan pihak lain dari desainer yang ada material seperti itu. Lain-lain kalau ada paket kita ambilkan. Masukannya bagus sekali, tapi belum sempat juga dikerjakan karena keterbatasan tim. Bagaimana saya dan juga dari Indonesia yang berkecimpung berkarya di luar negeri memberikan sudut pandang seperti berapa seperti. Aduh. Thank you. Ya, jadi kali ini tahun 2024 kita akan mengadakannya di Asta District 8 Mall lagi supaya audiensnya menjangkaunya lebih luas, orang-orang bisa lihat, nggak harus sesama desainer tapi orang umum juga bisa lihat ya. Kali ini 23 sampai 29 Oktober, 1 minggu dengan tema Transmogrify, yaitu to change or alter greatly, often to growth. Jadi surprisingly magical manner gitu ya. Jadi memang yang berubah secara fantastis karena kadang-kadang pola yang tadi diterangkan pola kerja kita berubah, tema desain kita berubah, kadang tren how to work kita berubah. Ya. Nah kita kali ini tahun 2023 kita kasih spill sedikit, 98 works lagi, 44 profesional. Ada yang tahun lalu ikut, ada yang tahun ini nggak ikutan, ada yang baru. 8 university dengan 2 universitas yang berbeda, 6 design talk, 7 days. Nah ini yang ikut sudah terlihat di sebelah kanan sedikit aja kayak di
dan ini adanya di atrium utama, di main atrium, di lantai dasar. Nah ini, jadi di area sini, ini adalah foto ketika lagi waktu ada pameran lain yang waktu kita survei, di tengah-tengah sini dan sangat strategis. Dan design talk pun akan diselenggarakan di sini juga. Ini dari sisi yang lain. Nah, sebenarnya di tengah-tengah itu ada instalasi yang akan dikerjakan oleh Pak Cipta nanti. Tapi saya kosongin dulu, supaya masih nggak boleh dibocorkan itu. Nah, itu masih saya tutupin kok, nggak boleh. Jadi nanti aja, surprise ya, harus melihat di sana nanti. Jadi di depan installation ini nanti ada design talk, sitting area. Dan di sini ada area design talk-nya, dan ada ini sampel kalau dari waktu CEDF 2022 ini. Dan ini beberapa schedule, nanti follow aja, itu ada Instagramnya di bawah, ada Facebooknya HDI DKI Jakarta, bisa dicek nanti, please di follow, supaya bisa update ininya. Ini installation, of course I'm not gonna spoil it to you, ya. Jadi nanti itu giliran nanti mendatang ke sana ya. Silakan Pak Cipta kalau mau ini menerangkan mengenai mungkin sedikit ada gambaran mengenai konsepnya dari instalasi tersebut. Silakan. Siap. Mungkin saja, gak usah terlalu banyak ya, teman-teman penasaran nih, kira-kira apa sih yang akan Iya dong. Iya. Oke ya, jadi biar teman-teman juga apa yang beda. Nah, sebelum masuk ke kita sebenarnya kan tanya apa yang beda masalah Anda dari 2023 dan 2024 desain temanya yang fantastik di 2024, apa yang membedakannya tahun sebelumnya dan Siap. Saya izin share screen. Nah, coba lihat nih. Jadi selamat siang semuanya. Thank you Katalog Pro for having me. Thank you HDI Jakarta, Mas Arya, Mas Bayu, dan Mbak Liza. Jadi teman-teman sekalian, hari ini saya akan menjelaskan sedikit aja tentang tema dari instalasi yang akan kita bikin di AFTA kali ini, di JIDF. Jadi ceritanya kan tema dari pameran tahun ini adalah Transmogify, jadi Transforming Interior Design Industry Through Collaboration. Jadi kita berusaha mengembodied kalimat ini nih, ini dibawa bertapa siang dan malam ini. Jadi dari situ tuh kita mendalami bahwa sebenarnya kan transformasi itu adalah sebuah reaksi yang manusia lakukan ketika mendapatkan suatu perubahan keadaan. Jadi kalau tetap aja ya ngapain bertransformasi kan keadaannya. Tapi kan keadaan itu akan selalu berubah gitu. Jadi harus dicari dulu faktornya apa aja sih. Jadi kita itu bertransformasi menghadapi apa. Jadi contoh kalau umpamanya kita bisa bilang, oh lagi site visit, yang pertama cuman pakai baju biasa, terus habis itu tiba-tiba hujan, berarti kan harus cari payung tuh, bertransform cari payung, jadi manusia yang pakai payung gitu kan. Atau kalau bisa dilihat paling gampang aja, seperti orang kalau naik sepeda motor tuh transformasinya kalau lagi hujan masuk kolong jembatan, keluar udah pakai jas hujan kan gitu. Jadi melawan apa sih kita bertransformasi itu? Satu, revisi. Paling gampang kan kalau desainer pasti relate-nya revisi. Jadi penamaan file itu pada umumnya ini kayak gini nih. Ini semua laptop yang ada di sini pasti punya penamaan file seperti ini kan. Nah, ada lagi menghadapi ego sendiri pun membuat desain kan harus bertransformasi gitu. Contoh nih, desainnya maunya wah lurus, batanya nggak ada yang kebuang, keramiknya harus kotak sempurna gitu. User experience-nya kliennya bilang potong aja jalannya kejauhan. Capek sayanya disuruh belok kayak gitu. Jadi menghadapi ego. Kemudian teknologi, kayak dulu semuanya invest paling banyak di hard disk. Hard disknya sudah 1 tahun, mau dicolok udah nggak bisa diakses, sudah berkarat di dalam. Sekarang semuanya sudah sistemnya cloud, berubah lagi. Yang dulu orang investnya PC, sekarang wah gila karena banyak meeting di luar, investnya ke laptop. Jadi banyak banget perubahan-perubahan yang terjadi, bahkan kompetitor kan. Kalau mungkin di 2010 ke bawah dulu, saya yakin semua yang lulus harus bisa pasti bersketsa gitu, menjelaskan ide ke klien, punya teknik finishing atau menggambar sketsa yang bagus dan komunikatif. Kalau sekarang kan tinggal open AI.
bikinkan saya kamar tidur seperti ini. Jadi saingannya sudah beda lagi gitu. Nah, industry challenge kayak sama waktu di tahun 2015 gitu terjadi suatu gerakan yang sangat masif. Semua kafe bata putih, tile subway, lampu industrial, langsung dibilang temanya industrial gitu kan. Nah, timeline. Jadi kita juga harus bertransformasi melawan timeline, manajemen waktu gitu. Hidup desainer kan seperti ini, mau normal day, birthday, Christmas, Thanksgiving, New Year, apapun itulah, hujan, badai, tetap sama depan komputer. Jadi apa sih yang kita butuhkan sebagai seorang desainer? Ya kita butuh healthy community gitu. Jadi komunitas yang sehat. Nah, yang saya bisa contribute karena sudah ada HDI yang begitu menurut saya sangat memfasilitasi ya. Jadi thank you HDI udah bikin healthy community untuk para interior design. Nah, itu sangat dibutuhkan untuk kita bisa aware terhadap apa yang terjadi sih dalam industri sekarang itu, apa sih challenge-nya gitu, karena mungkin teman kita sudah merasakan gitu, sementara kita belum merasakan dampaknya. Tapi karena kita berkomunitas, dengan adanya pertukaran informasi dalam komunitas, hal itu bisa kita lebih aware terlebih dahulu. Yang kedua, reliable partner. Sebagus apapun proyeknya, saya percaya modal yang paling mendasar adalah reliable partner, punya partner kerja yang baik, punya partner supplier yang baik, punya partner katalog pro yang maksudnya reliable ya. Oh, bisa dipercaya nih kata-katanya, kayak tadi salah satu narasumber kan bilang tuh, susah kalau kita harus meyakinkan orang dengan kata-kata kata orang gitu. Kata orang. Kalau ini kan jelas spesifikasinya apa, tidak bisa against apa, ini harus challenge-nya apa dalam pemasangan, itu jelas gitu. Support system juga butuh. Jadi ketika ya namanya kita desain kan benar-benar state of mind, state mood kita kan harus baik ya. Knowledge ya ini harus dikumpulkan seiring berjalannya waktu. Good management, otomatis manajemen waktu, manajemen emosi, manajemen kita terhadap pengambilan keputusan itu benar-benar harus baik. Dan yang terakhir network. Jadi lewat acara-acara seperti JIDF itu selain kita menambah knowledge, kita juga menambah network ya dengan mengenal orang-orang baru yang terlibat dalam pameran tersebut. Jadi kalau dari CNS sendiri, apa yang CNS lakukan? Kita memilih untuk bereaksi, melakukan sebuah aksi gitu, karena kita sadar, kita sangat aware terhadap challenge yang ada gitu. That's why we choose to react. Dan kita setelah bereaksi, kita mengambil langkah perubahan gitu. Dan kita mau men-share kepada teman-teman semua yang bisa relate dengan apa yang kita alami. Kita ingin melakukan sebuah statement gitu. Melalui apa? Jadi di desain kali ini kita akan membuat sebuah instalasi di satu event JIDF di Asta selama 1 minggu bersama 7 kolaborator menciptakan 28. Saya ulangi, 28 kemungkinan. Nah, yang dimaksud 28 kemungkinan ini apa? Lewat space instalasi yang sekecil itu, teman-teman bisa mendapatkan 28 jenis ruangan. Nah, jadi kita akan mengadakan sayembara foto untuk teman-teman mencari 28 possibility ini dengan hadiah yang menarik nantinya. Jadi mari sama-sama kita cari possibility, kita menciptakan sebuah possibility baru. Karena saya percaya hanya ikan mati yang mengikuti arus. And be water, my friend. Thank you. Wah, Keren. keren. Wah, keren. Saya makin bikin penasaran nih Mas. Dengan space seperti itu, sekecil itu, tadi kan Mas Arya udah nge-share juga tuh layoutnya seperti apa, tapi bisa melihat atau bisa ada 28 experience lah nanti yang akan dipakai oleh teman-teman pengunjung gitu ya. Betul. Jadi bakalan seru, bisa mencari spot selfie sebanyak mungkin. Wah, Ya. Oke, nah berarti kita masuk ke sedikit untuk dari Mas Arya untuk GIDF ini
Kan tadi selain dengan nanti ada CMS, tadi juga ada beberapa disebutin teman-teman kolaborasi dengan teman-teman interior designer lainnya gitu ya. Dan juga ternyata tidak hanya sekedar pameran saja, tapi ada design talks-nya juga. Nah, untuk mengikuti untuk design talks-nya itu, teman-teman bisa mengikuti secara free kah atau memang harus RSVP terlebih dahulu masalahnya? Jadi gini, ada beberapa design talk yang berada di venue, yang di Asta, di tengah-tengah di main atrium tadi. Nah itu selalu ada informasi di Instagram, di Facebook untuk mengenai pendaftarannya. Ya, kalau yang sudah jadi anggota HDI itu bisa nanti kita akan share selalu WhatsApp group. Jadi ada linknya yang bisa didaftarkan di sana, gitu. Jadi umumnya free ya, hanya harus registrasi lah, karena supaya kita mencatat berapa orang yang datang, kapasitasnya berapa, cukup atau enggak, dan kapan kita close. Karena tempatnya kita nggak bisa nyewa istora ya, jadi ya kita harus hanya terbatas sama 30 kursi aja gitu. Oke, mungkin saya juga menambahkan pertanyaan dari Mbak Ziza. Mungkin ada 2 pertanyaan langsung ke Mas Arya dan juga Mas Cipta nanti. Nah, kalau kita lihat dari mungkin tahun ini dan tahun sebelumnya, Mas Arya, itu kan pengadaan JDF ini diadakan di mall gitu ya, atau public space gitu ya. Yeah. Nah, yang menariknya lagi tahun ini akan di Asta. Nah, kita tahu Asta tuh lagi hits lah di area Jakarta Selatan gitu ya. Nah, pertimbangannya selain tadi bisa JDF ini bisa didatangi oleh kalangan di luar industri kita atau komunitas kita gitu ya. Gitu. Juga kan bisa didatangi oleh masyarakat umum, dan ini juga ada concern juga untuk andil mengedukasi juga nggak Mas? Maksudnya bagaimana sih orang masyarakat umum gitu bisa tahu bagaimana cara kerja dari interior design gitu, mengedukasi mereka juga. Karena kadang-kadang mungkin di luar sana masih banyak yang berpikir orang-orang pada umumnya kok gambar aja bayar gitu Mas. Nah itu ada beberapa design talk yang nanti sedikit menjelaskan hal itu ya, mungkin step by stepnya mungkin enggak, tergantung temanya pada saat itu. Tapi selain ada design talk, ada juga workshop. Jadi workshop itu yang diadakan di venue juga, itu kalau nggak salah sama ada HPL sama Cairo ya kalau salah. Nah itu gimana kita meng-create anyaman desain yang ini, pattern dan lain-lain. Kalau step by step untuk how to design sih mungkin nanti bisa jadi masukan tambahan, kalaupun ada sesi waktu atau slot itu mungkin bisa kita sampaikan. Lalu educate ke masyarakat, yaitu gini, kadang-kadang kita mau menjelaskan desain itu, oh kita desainnya bagus, kita desainnya ini, desainnya susah, loh ini desainnya ini. Orang mungkin klien atau masyarakat umum ngeliat Pinterest saja bisa kan gitu kan. Nah ini yang kita buktikan bahwa di sini karya itu nggak hanya menciptakan image 3D. Ya, nggak hanya ini. Jadi ada denah, ada contoh kasus, dan itu jadi sesuai dengan maksudnya, kan ada narasinya juga. Jadi gimana menceritakan proyek itu dijelaskan di situ. Jadi mereka mungkin kalau kita mau mengedukasi masyarakat, jangan sifatnya eksklusif. Jadi ya udah open aja. Toh mereka juga sama kok. Iya, mereka juga bisa beli majalah kan, bisa beli browsing ini. Cuman kita mengenalkan si karya-karya interior design khususnya di Jakarta ya, karena kita skopnya masih Jakarta gitu. Nah, ketika begitu mereka tahu karya-karya yang para desainer lokal ini ternyata udah sampai di sana loh gitu, udah sampai bagus ya. Nah, akhirnya mereka mengapresiasi dan punya knowledge, punya wawasan mengenai desain yang baru-baru atau desain yang up to date seperti ini tau gitu. Sehingga mereka juga wawasan desainnya lebih naik lagi gitu ya. Oke, wah menarik ya. Jadi biar lebih profesi interior design itu terlihat lebih umum lagi, nggak hanya cuma sebatas eksklusif orang-orang tertentu gitu yang bisa menggunakan jasanya gitu ya. Ya betul. Ada yang rumah, ada yang kafe kecil, ada itu kok gitu. Tergantung masing-masing contoh kasusnya kan. Nggak harus rumah mewah, nggak harus hotel berbintang 5 gitu. Nah, jadi apapun sebenarnya bisa menjadi skop desain interior. Nah, cuman bedanya keterbatasan space, kita belum bisa mempunyai banyak contoh ya. Kemarin ada pameran di mall sebelah Senayan City untuk bisa berupa ruangan-ruangan seperti itu, karena biayanya kan sangat tinggi gitu kan. Kita kan ya nirlaba lah kita. Jadi kita agak berat menyiapkan itu, tapi lebih kita fokus mereka di sana, kita di karya
gitu. Oke. Kita di beberapa desainer yang banyak lah gitu. Oke. Baik, Itu terima dia. kasih Mas Arya. Dan mungkin saya akan langsung ke Mas Cipta nih. Nah, saya tertarik bagaimana akhirnya CNS dan Mas Cipta sendiri itu tertarik untuk berpartisipasi, Mas Cipta. Ada apa misi tertentu nggak sih, Mas? Akhirnya CNS dan Mas Cipta ikut berkolaborasi di GIDF 2024 ini, gitu. Sebenarnya kalau thank you Mas pertanyaannya. Sebenarnya kalau ditanya mengenai misi kita bergabung, sebenarnya kita lebih giving back to the community ya. Oke. Jadi kita percaya gini, komunitas yang sehat itu kan otomatis yang mensupport karya, tidak bersifat eksklusif gitu. Karena banyak orang kan terjebak dengan pola pikir bahwa oh desainer itu benar-benar personal branding lu yang harus lu goreng gitu. Jadi kalau bisa jadi desainer naik Ferrari gitu, biar viral gitu. Cuman kalau dari saya percayanya kan sebenarnya karya itu akan berbicara dengan sendirinya. Ya kalau memang karyanya bagus, ya bagus gitu kan. Nah, yang saya sangat happy tentang GIDF itu adalah banyaknya karya yang dipajang itu membuka mata. Jadi ini kita ngomong paling kasus yang mungkin semua desainer bisa relate lah. Kliennya datang bawa ekspektasi hotel bintang 5, kamar, lobby, semua fasilitas hotel bintang 5, tapi budgetnya bintang 2, kan gitu. Banyak ya Mas ya? Tapi, banyak, dan semua pasti mengalami, karena yang dialami oleh interior kan ya ownernya kasat mata dong. Dia maunya saya pernah ngalamin tuh, saya pernah tinggal di hotel bintang 5 tuh. Begitu kita open, lu kalau mau bikin yang hotel bintang 5 tuh budgetnya sekian. Enggak lah. Kan denial dulu biasanya. Klien kan selalu benar gitu. Tapi lewat adanya spektrum pameran karya sebanyak yang ada di GIDF ini, mungkin kan dari orang-orang yang datang lihat, oh ternyata shop yang sekecil ini itu bisa dibuat dengan baik, dieksekut dengan baik, walaupun bukan hotelnya bintang 5 gitu. Tapi mungkin bukan bintang 5 yang saya dapat, saya mendapatkan sebuah unique experience yang lain. Mungkin lewat karya orang lain, oh rumahnya ternyata homey ya, bukan kayak show unit ya. Ternyata nggak perlu ya taruh pernak-pernik terlalu banyak, tapi rumahnya nyaman ya buat saya gitu. Jadi ada kesempatan bagi kita itu giving back to community, dan kita juga bisa memberikan edukasi yang lebih membuka mata ya, bukan memaksakan gitu. Jadi edukasinya sifatnya itu membuka mata bagi khalayak umum tentang kehidupan sebuah desainer itu seperti apa sih, gitu. Ragamnya itu dan spektrumnya itu sejauh apa, seperti itu. Makanya tertarik banget nih, excited lah. Makanya jangan sampai nggak datang Mas. Betul. Nah, sedikit tambahan masih ke Mas Cipta gitu. Kalau melihat dari sedikit teaser instalasi yang akan ditampilkan nanti di GIDF gitu ya Mas ya. Itu kan cukup Amalia dari majalah Style and Decor. Sorry. Cukup menarik gitu ya Mas Cipta gitu. Dengan mungkin bisa dibilang baru lihat dari stylomatic-nya aja gitu, teasernya itu simple gitu, tapi bisa nanti akan banyak hal dalam situ gitu. Itu sampai kepikiran membuat instalasi seperti itu, idenya dari apa dan kenapa Mas gitu? Idenya tuh sebenarnya memikirkan sebuah hal yang kita memang relate ya dalam kehidupan sehari-hari gitu. Apa sih yang perlu berubah? Sejauh apa sih orang itu mau berubah, dan kira-kira kan seberapa jauh kita bisa membuat hal itu berubah-ubah kan gitu. Kan kadang kayak kita sebagai desainer juga bukan klien yang minta rubah, kita juga cuma kepikiran aja kayak umpamanya kalimat paling maut dari sebuah principal studio itu kan adalah umpamanya kayak si A gitu ya. Aku pikir-pikir, nah itu berarti sudah bahaya terus. Makanya tadi file yang dikasih lihat Mas Cipta, file sebetulnya tulisannya udah final, tapi finalnya bisa sampai 10 filenya Mas ya. Betul. Jadi kepikirannya itu adalah challenge problemnya dulu apa, tema besarnya apa gitu, dan kita kan mengembody itu sampai orang bisa merasakan. Jadi lu merasa
datang ke instalasi bukan cuma ngeliat lewat, oh keren, terus bisa lewat itu, bukan. Kita maunya ya, oh transform, kok hari ini gue lihat beda ya, lewat lagi besok kok beda ya, oh coba deh gue datengin gitu. Jadi makanya sampai bikin ada 28 kemungkinan. Oke. Nah, ada satu pertanyaan lagi. Ini mungkin bisa Mas Arya dan juga Mas Cipta bisa menjawab gitu. Saya mungkin agak sedikit bertanya di luar dari JDF, tapi secara keseluruhan event-event exhibition yang menampilkan karya-karya instalasi desainer gitu ya. Nah, kalau dari pengalaman Mas Arya atau Mas Cipta gitu, yang mungkin pernah ikut event exhibition yang lain gitu ya. Nah, instalasi yang biasa kita buat di exhibition itu sebetulnya masih realistis nggak sih Mas Arya, Mas Cipta, kalau kita bisa tuangkan di dalam project yang dari untuk klien-klien kita gitu Mas. Contohnya misalnya karya instalasi Mas Cipta nanti di JDF, atau mungkin Mas Arya pernah melihat atau pernah ikut juga exhibition dan membuat instalasi di sebuah exhibition itu, biasanya instalasi yang kita buat di sebuah pameran apakah masih realistis untuk kita aplikasikan di karya real kita gitu. Mungkin boleh mau Mas Arya atau Mas Cipta dulu. Mas Arya dulu mungkin. Oh, maaf masih termute Mas Arya. Ya, sorry. Menurut saya sih sangat bisa ya, tergantung mereka perlu ya. Karena kan sebenarnya di instalasi itu rata-rata di yang ada di exhibition lain juga itu sebenarnya bukan karena untuk ini harus bisa diaplikasiin, tapi karena supaya dia bisa menciptakan pengalaman ruang buat pengunjungnya yang kebut dia. Dia merasakan gimana kalau saya dengan rem, dengan ruang kecil atau ruang gelap, dengan dibelokin, dengan masuk nunduk, dengan masuk naik, pakai tangga, naik turun. Pengalaman ruang itu sih. Sehingga nggak harus sama persis yang diaplikasikan, tapi bisa berupa konsepnya. Gitu. Karena ketika gelap, kita akan merasa apa? Ketika terang sekali, kita akan merasakan apa? Gitu ya. Akan betah nggak? Akan berada ruangan yang luas atau ruangan yang sempit? Itu sebenarnya kan konsep aja. Jadi pastinya bisa diaplikasikan. Apakah itu di retail, apakah itu di sebuah showroom atau sebuah tempat-tempat tertentu ya, di garden atau di taman atau outdoor, itu bisa banget gitu. Tergantung proyeknya. Mau ditaruh rumah tinggal ya silahkan aja kalau misalnya memang mau. Ya. Oke, menurut saya sih itu sih. Ya, terima kasih Mas Arya. Mungkin Mas Cipta, karena kenapa saya bertanya kayak gini, banyak teman-teman yang suka datang ke pameran-pameran instalasi karya desainer gitu ya. Nah, akhirnya mereka berpikir, wah ini kayaknya instalasi ini ditaruh di tempat saya bagus nih gitu. Nah, sampai akhirnya kan tidak menutup kemungkinan bisa bekerja sama dengan desainernya gitu. Mas Cipta gimana Mas? Sebenarnya tergantung tujuan kalau saya. Iya. Jadi tujuannya apa dulu terhadap instalasi tersebut? Apakah ada message yang mau di-convey? Jadi ada message apa nih? Apakah instalasi yang dibikin itu untuk mengetes empati? Apakah instalasi yang dibikin itu untuk menciptakan pengalaman ruang berbeda? Apakah tujuannya interaksi? Itu kan segmennya banyak. Nah, apakah bisa diterapkan di proyek? Sangat bisa. Karena otomatis ketika kita bikin sebuah instalasi, secara teknikalitas kan harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi ini kita ngomong contohnya, saya bikin instalasi pakai kanvas gitu. Bagaimana caranya saya bikin kanvas tersebut bisa stretch dengan baik, terus habis itu detailnya seperti apa, pemasangannya seperti apa, klaimnya seperti apa. Ya, itu kan benar-benar kita harus mempertanggungjawabkan secara teknis gitu. Dan mungkin the level of inspiration yang orang-orang bisa dapat lewat datang ke instalasi arsitek itu sebenarnya adalah pemahaman yang lebih detail aja, gitu. Kalau umpamanya ini bisa ditaruh gitu, ya art kalau memang sifatnya artnya hanya untuk dilihat, ya bisa tinggal dipajang, tinggal dipindahin tempat aja Mas. Iya, tapi kalau kayak posisi yang akan kita buat atau mungkin melalui pengalaman saya beberapa kali menciptakan instalasi, ya tujuannya beda-beda, tergantung tujuannya apa. Seperti itu. Baik. Terima kasih Mas Cipta. Nah,
saya mau balik lagi juga nih ke Mas Arya. Tadi kalau misalnya kita perhatiin nih ya, yang mengenai desain layoutnya yang di Astra 8 nanti, kalau nggak salah di situ terlihat juga tuh instalasi yang akan di pameran semuanya sama. Mereka teman-teman akan menampilkan desain-desain mereka. Nanti yang akan dipamerkan di situ. Dan tapi ternyata nih, dari CRS sendiri akan menampilkan instalasi yang berbeda. Nah, di acara JIDF itu apakah nanti setiap teman-teman dari desain interior yang datang atau yang yang akan berkolaborasi akan mempunyai instalasi sendiri kah dengan desain mereka masing-masing kah, atau memang desainnya sudah disediakan, mereka hanya menampilkan karya-karyanya saja nanti, seperti itu Mas? Oh, ya, jadi desainer lain hanya yang bisa ikut mengeksibit karyanya saja. Kalau instalasi hanya satu space, kali ini itu didesain oleh Pak Cipta dan akan berkolaborasi dengan sponsor-sponsor utama. Jadi contohnya ada sponsor kami, si A menyediakan hardware ini, si B menyediakan pelapisnya, si C menyediakan lampunya. Jadi bukannya satu produk dengan satu instalasi, enggak, karena juga kita punya space terbatas di mana caranya Pak Cipta kemarin mengkolaborasi 9 atau 7 kontraktor itu 7 supplier itu ya. Supplier itu gimana nyatuinnya? Nah, itu tantangan sendiri. Dan desainer lain enggak, karena memang space-nya terbatas sekali. Itu sudah karena yang energi yang baru, kenapa jangan sampai mereka ini ya, aduh kok karya gimana ya gitu ya, misalnya dia baru mengerjakan rumah sederhana apa ya, nggak apa-apa kok sebenarnya, tapi ya batas waktu dan mungkin ada benar-benar minimum standar yang foto lah yang kita jaga juga gitu ya. Nggak apa-apa, kasih kesempatan juga gitu, dia akan happy bersama-sama yang lain ya, jadi ada tumbuh self esteem juga. Dari saya. Terima kasih banyak Mas Arya. Dan Mas Cipta mungkin sebagai, karena Mas Cipta juga ada agenda ya Mas, jadi ada meeting lain, jadi ada tempat lain. Mungkin terakhir untuk Mas Cipta sendiri. Nah, harapannya nanti yang di JIDF di 2024 ini apa yang harapannya, apa yang ingin didapatkan dari teman-teman pengunjung yang berkunjung atau melihat instalasi dari CRS Design, Mas? Thank you sebelumnya, dan mohon maaf saya harus undur diri lebih cepat. Tapi kalau yang saya harapkan, benar-benar saya harapkan semua orang bisa having fun di JIDF kali ini. Benar-benar harus semuanya bisa menikmati, semuanya bisa berinteraksi, biar giving back to the community what it's supposed to be. Jadi benar-benar harus heboh, harus fun, dan ajang selfie. Kita berharapnya ini jadi ajang selfie para arsitek. Ya, gathering ya, kita gathering, kumpul, kita tukar pikiran, jangan gibah. Gibah Arya langsung tukar ide-nya ya, positif. Betul, biar tambah sehat kan komunitasnya. Betul. Betul. Siap. Saya izin undur diri dulu ya semuanya. Thank you. Sampai ketemu Mas Cipta. Terima kasih banyak Mas Cipta. Sampai ketemu di JIDF nanti. Sampai ketemu Mas. Dan kita tunggu instalasinya. Oke, baik. Terima kasih. Dan kita lanjut lagi ke Mas Arya nih tentang JIDF-nya sendiri nih Mas. Dan tadi juga sempat kalau kita lihat perbandingannya dengan tahun sebelumnya kan juga ada ternyata nambah juga nih teman-teman profesional yang ikut bergabung gitu kan. Nah, tadi yang untuk karya sendiri, dan itu sebenarnya memang terbuka untuk tidak hanya kalangan teman-teman interior designer yang misalnya proyeknya bagus-bagus saja, atau misalkan yang untuk middle ke bawah juga mau ikutan. Nah, itu apakah perlu ada ketentuan khusus yang diikuti oleh teman-teman interior designer yang baru mau mengikuti JIDF di tahun 2025 kah? Dan ketentuannya seperti apa nih Mas, agar bisa masuk dan ikut juga berpameran di JIDF nanti? Ya, kalau syaratnya sih sebenarnya ini aja. Jadi kita sudah kasih template, kita tinggal ikutin aja. Yang penting denahnya jelas, ada fotonya, foto asli, bukannya perspektif 3 dimensi. Foto yang sudah foto tentunya
high resolution tidak pecah, lalu ya ada yang ngaku itu on Iya, di iya. ini sendiri, dan kebanyakan ini eksterior karena memang ini pamerannya interior ya. Jadi walaupun dia yang mengerjakan contohnya bangunan itu atau rumah itu ya mungkin mewakili satu foto is okay itu, tapi kebanyakan harus yang foto interior gitu. Yang apa yang dia desain di situ terutama ya. Gitu. Ya, itu nggak gimana kok syaratnya, yang penting, dan juga terutama karena Jakarta Interior Design ini disupport sama Kadisparkraf sama Dinas Pariwisata ya di DKI Jakarta Ekonomi Kreatif. Jadi syaratnya antara lain proyek itu harus di Jakarta atau konsultannya yang di Jakarta, proyeknya yang di luar. Jadi salah satu mesti di Jakartanya gitu. Ya. Jadi misalnya ada proyek di kafe di Jakarta tapi yang mengerjakan konsultan Bandung itu boleh karena ada di Jakarta, atau konsultan di Jakarta ngerjainnya di Bali kan banyak ya, di Bali hotel atau di Lampung di mana itu boleh gitu, selama intinya di sini base-nya. Kita belum, ini bukan acara nasional karena kalau nasional wow itu lebih luas lagi dan mungkin itu ada usul juga, ada beberapa teman bikin award dong, bikin ini dong gitu ya, mungkin nanti itu di atasnya kita lah gitu ya, karena itu lebih mesti cakupan nasional ya. Dan cita-citanya sih sebenarnya pengennya juga gandeng desainer luar supaya kita bisa tukar pikiran sama mereka, bisa sharing mungkin dari Singapura, dari yang terdekat aja lah dulu ya. Nanti Malaysia malah ada, udah mau kontak, tinggal konfirmasi kapan ya dari University UiTM. Nanti Ranu juga sudah melakukan kerjasama dengan mereka kemarin beberapa bulan kemarin gitu. Jadi Jakarta is a global city, right? Jadi jangan hanya lingkup Jakarta tok gitu atau Indonesia tok gitu. Nah, mungkin catatannya untuk teman-teman yang mau bergabung di tahun 2024 ya, dulu bisa ketika di ketentuan ya. Iya. Ya, makanya follow Instagramnya. Jadi kita selalu ada update di Instagram. Ayo kumpulin karyanya. Ayo ayo kumpulin karyanya. Baru belakangan baru dikumpulin. Jauh-jauh kan. Biasa ya. Ya, tipikal SKS ya, sistem kebutuhan. Yeah. Nah, Mas, ngomong-ngomong SKS ini kan tadi juga Mas Arya sedikit bercerita juga memberikan kesempatan untuk teman-teman mahasiswa ya, Mas, untuk bisa mengekspos karyanya di sini gitu. Betul. Nah, salah satu pertimbangannya apa ya, Mas ya? Karena memang gini, mungkin kita tahu profesi kita itu bukan profesi yang tidak boleh melakukan dalam tanda kutip branding gitu ya. Cara jualannya desainer itu kan mengikuti karya, begitu sayembara. Nah, apakah itu jadi salah satu tempat concern HDI Jakarta gitu ya untuk melatih kita, melatih teman-teman mahasiswa untuk bisa share gitu dan menyebarluaskan karya-karyanya, Mas. Betul. Jadi salah satu fungsi organisasi keprofesian itu adalah sebenarnya mengkonekkan antara industri profesional, pendidikan, industri yang manufacture. Jadi di dalam hal ini manufacture ya. Ini mesti related dan kita juga giving back to education. Jadi dimanapun organisasi keprofesian itu akan men-sharing knowledge seluas-luasnya untuk dunia pendidikan, memberi kesempatan mereka untuk masuk ke, karena kalau enggak ada gap di antara dunia profesi dan dunia pendidikan. Itu yang gap itu terkecil kan, supaya mereka sudah tidak ragu. Salah satunya kan kampus itu kan pasti harus ada mata kuliah KP, kuliah profesi, dan kita sering kalau bisa ajak yuk dari kampus misalnya lihat ke proyek-proyek tertentu, kita guide gitu-gitu. Jadi mereka udah ada bayangan pas lulus juga nggak buta-buta amat gitu ya, nggak canggung gitu ketika memasuki dunia kerja atau dunia desainnya sebenarnya gitu. Jadi mereka dan itu pun memberikan kesempatan saling tukar pikiran antar university sendiri, sudah sampai di mana, kemajuannya gimana, dan kita juga bisa mulai lihat-lihat nih, oh ini bagus juga nih yang bisa kayaknya buat di kantor gitu ya. Ya karena representasikan mungkin dia dari kampusnya, dari karyanya, atau ini mungkin boleh nih di kontak kalau udah lulus ya. Itu inilah efeknya, ya akibatnya di belakang ya, efek baiknya itu mungkin. Tapi seenggaknya udah ada gambaran bahwa itu mewakili kemajuan atau sudut pandang si kampusnya itu sendiri, menampilkan di dunia profesi gitu. Oke. Nah, untuk teman-teman mahasiswa sendiri yang nanti akan
memaparkan karya-karyanya gitu Mas. Mhm. Mungkin boleh diulang lagi Mas, ada berapa ya universitas nanti yang akan bergabung? Ada 8 kali ini. Itu ada, bentar ya, catat lagi, ada kalau dimulai dari abjad ya, kantor biar ini nggak duluan gitu, dari BINUS, dari Indonesia Esa Unggul, ada Gunadarma, ada IKJ, LASAL, UMB itu Universitas Mercu Buana, ada Untar dan Trisakti. Gitu. Wow. Ada 8. Di Jakarta itu karena di Jakarta ya. Kalau secara keseluruhan tuh pasti banyak gitu, kayak di Serpong ada, Cikarang ada dan lain-lain. Tapi ini kan skupnya Jakarta. Gitu. Oke. Atau jadi nanti ditunggu. Tapi karya-karya semua udah disubmit ya Mas ya? Sudah Oke, siap print. Aman. Oke. Ya. Dalam Saya melihat itu bertanya, juga. Silakan dilanjutkan. Ya, mana yang bisa, ya kadang-kadang ada, ini lupa belum dikonvert ke bahasa Inggris. Karena kenapa bahasa Inggris? Karena kita juga mau biasain supaya berkompetisi di lebih global lah gitu. Jangan lingkupnya di sini aja, karena dibiasakan supaya katanya mau ini kita mau setara dan lain-lain ya. Nanti bahasa Inggrisnya bingung. Gimana mereka kalau turis lagi datang, orang investor Korea ya mau bikin mungkin film ya, itu bisa ngelihat karya-karya mereka dan langsung bisa baca dengan mudah sekali. Kalau bisa karya-karya ini bisa dibuat buku atau nanti ditampilkan di luar negeri. Udah gampang. Ya, mudah-mudahan kalau ada pameran-pameran yang mudah-mudahan jalannya ke sana, kita bisa bawa karya ini ke sana, keluar. Kenapa enggak gitu. Nah, berarti misalnya kalau untuk teman-teman profesional kan karyanya yang sudah tadi yang Mas Aris sampaikan yang sudah terbangun, itu sudah ada, sudah jadi gitu ya. Betul. Kalau untuk teman-teman mahasiswa sendiri yang dipamerkan itu kan apakah karya tugas akhirnya mereka atau memang karya yang sudah pernah mengikuti sayembara atau perlombaan lainnya gitu yang dipamerkan? Kita nggak harus ini nggak boleh yang sudah ikut sayembara, nggak ada batasan di situ, dan tidak harus tugas akhir. Kadang-kadang ada tugas yang studio 3 atau studio 4 itu boleh kan. Nanti dosennya yang mengkurasi lah. Jadi lulus dari sana sudah dikurasi, baru ke kita terima apa yang memang sudah mereka review. Nah, saya bertanya dari sisi katalog pro nih Mas. Nah, kebetulan katalog pro ini kan di belakangnya cukup banyak teman-teman vendor material yang banyak mengangkat produk-produknya dan teknologinya gitu. Nah, pertanyaannya adalah ini dengan waktu kalau nggak salah JIDF ini kan tanggal 28 ya Mas ya. 23 sampai 29. Nah, bagi teman-teman vendor material yang tertarik untuk mau kolaborasi gitu ya Pak di JIDF ini, mungkin masih ada kesempatan nggak sih Mas? Mungkin dari sisi mereka mau ikut talk show-nya, atau mungkin ada kesempatan memberikan material untuk instalasi mungkin, atau apapun gitu ya. Masih ada kesempatan nggak sih Mas? Kalau dilihat dari schedule-nya, sebenarnya kita sudah dalam tahap produksi dan sudah membuat sudah fix ya schedule-nya ya. Kalaupun ada mendadak, saya nggak tahu apakah itu bisa dilakukan atau gimana offernya, apakah itu bisa disesuaikan ya di acara kita ya, di Filipina. Tapi coba lebih baik, sebenarnya kan persiapan itu lebih proper, lebih baik ya. Jadi apakah itu bisa di tahun depan? Banyak jalan kok gitu. Takutnya gini, ada beberapa yang material mau masuk tiba-tiba dan itu mengacaukan, atau bukan mengacaukan lah bahasanya, merubah semua yang sudah direncanakan gitu. Merubah tatanan dan planningnya ya teman-teman. Betul. Jadi lebih baik kita sudah kasih waktu dari jauh-jauh hari, next year lah ya. Oke, nah jadi berarti bagi mungkin teman-teman vendor material yang ikut di sesi hari ini gitu ya, mau ngelihat JIDF itu untuk mungkin persiapan tahun depan gitu. JIDF pasti ada tahun depan, masih ada ya Mas ya? Betul, ada. Boleh mampir ya Mas ya? Boleh dong. Dan di setiap karya, dan itu kan ada Instagram QR code ya. Bahkan ya di masing-masing karya desainer itu ada QR code-nya mereka. Jadi kalau misalnya waktu pembukaan itu nggak datang karena memang bukannya merupakan jadi bagian dari sponsor atau apa, mereka besoknya datang, bisa lihat di pameran dan dilihat di QR code itu ya. Nanti bisa QR code-nya HDI, bisa kontak-kontak supaya ada kerjasama lebih lanjut lah gitu ya.
Karena kita kan tujuannya berapa? Hanya menghubungkan atau berkolaborasi supaya anggotanya itu juga makin berkembang, makin maju ya. Itu sih. Oke. Nah, tambahan pertanyaan dari saya nih, Mas. Biasanya ini kan pada saat JIDF itu di-create gitu ya, itu juga tadi selain untuk mengedukasi masyarakat umum tentang profesi interior design, harapannya juga mengedukasi teman-teman interior design yang belum mungkin bergabung di HDI Jakarta gitu khususnya. Nah, nanti di JIDF nanti itu ada juga mungkin booth atau space untuk mungkin ada teman-teman interior design yang ingin bergabung menjadi anggota HDI mendaftar di JIDF nanti, di Mas. situ gitu. Ya, jadi day by day enggak, karena kita sekretariatnya juga keliling nih, karena ada beberapa venue ya, nggak bisa standby di situ. Jadi kita ada beberapa venue, dan tapi mudahnya sekali kan sekarang udah bisa pakai balik lagi QR code, nggak lihat betul website, QR code tinggal di download formulirnya, cepet lah gitu. Jadi anytime nggak perlu karena sekretariat kita juga terbatas, kita harus keliling untuk ke beberapa ada design talk yang di beberapa venue gitu, persiapan dan lain-lain gitu ya. Oke. Nah, sekarang ini saya satu pertanyaan juga nih Mas Arya. Kan tadi kan harapannya dengan membawa JIDF ini ke tempatnya venue-nya di mall, biar ada edukasi juga ke tempat teman-teman masyarakat umum yang melihat hasil karya interior designer dan seberapa penting interior designer gitu ya Mas. Dan untuk mengakomodir, biasanya kan kadang ada juga teman-teman yang ingin menggunakan karya seorang interior designer kadang kesulitan, atau misalkan pengennya dengan ketika datang masuk pameran, dia baru ingin untuk berkonsultasi bertanya tentang interior designer. Nah, di JIDF itu nanti akan disediakan nggak? Misalkan kayak konsultasi gitu dengan konsultasi gitu. Karena kan biasanya ada ya, biasanya ibu-ibu atau siapa gitu ya, ketika dia pameran, ternyata bisa nih gitu. Ada interior design bisa konsultasi juga nih tentang masalah rumahnya gitu, interior desainnya seperti itu. Iya. Kira-kira akan ada di JIDF Pak? Terus kita memang nggak berpikir ke arah sana, karena satu banyak kan dari building itu tidak, dari building management ya BM itu maunya tidak membolehkan hard selling, terutama di mall ini gitu ya. Jadi ya kita satu baik dari HDI-nya sendiri kita tidak tidak bisa melakukan itu di sana. Karena itu juga nanti takutnya disangkanya kita jualan atau itu, karena kita cannot be hard selling di sana ya. Curated mall itu tidak bisa gitu. Bisa menghubungi langsung yang bersangkutan lah kalau si masing-masing konsultan ya. Gitu. Oke, Mas, berarti dari tanggal 23 sampai tanggal 29 itu akan full, bukan akan full ya, maksudnya ada kegiatan-kegiatan tersendiri gitu Mas ya? Ada selalu ada talk show-nya kah, atau mungkin ada apa gitu Mas, mungkin boleh ini saya share ya. Saya share ininya tadi jadwalnya. Ini jadwal sementara, so far masih udah 95%. Nah ini contohnya, kalau mau di shot juga boleh. Dari setelah pembukaan itu hari pertama sudah ada design talk jam 4 sore. Ya, nanti ada dari Budiana Nazir, ada Stefano Mattioli, dari Aspak ya, dari ini HPL sama Micro Living temanya. Lalu ada tanggal 24 itu di factory-nya Indofikers. Jadi kalau ada yang mau ke sana bisa janjian, bisa daftar, karena kita kan standby nanti transport untuk sana gitu, disediakan. 25 Oktober ada lagi di area mana ini, di Astanya ya. Tanggal 26 di Asta juga ada pameran sketsa, ini nggak berhubungan tapi lebih kepada komunitas ya, kita memberikan space untuk komunitas. Ada yoga tanggal 27 Oktober itu hari Minggu, jadi setelah mungkin di SCBD Park tentatif di sana, pink yoga, katanya harus pakai baju pink gitu ya. Lalu tanggal 28 di venue-nya di Art Hotel Gading Serpong. Ini ceritanya kita mau kunjungan ke Art Hotel Gading Serpong supaya dilihat dan pandu, di-guide sama desainernya sendiri. Wah, itu kan menarik sekali ya. Jadi kita bisa lihat dalam-dalamnya dan dijelasin ceritanya. Kalau masuk hotel sendiri kan nggak bisa, ya, nggak tahu.
Taunya check in, habis itu check out, udah selesai, udah pulang, cuma foto-foto di dalam. Tapi ini dijelasin gitu. Tanggal 29 ada lagi di BSD, lalu balik lagi ke Asta ada lagi. Jadi sekian hari ini cukup padat gitu ya. Oke. Jadi, Nah, berarti venue-nya, iya. bagi teman-teman yang silakan, mau Teh. berpartisipasi Iya. itu ya Mas, misalnya kan ini ada yang tidak hanya di Asta ya Mas ya, contoh misalnya ke Betul. Indoviker atau mungkin nanti ada lagi Betul. yang ke area Ada hotel tadi ya. itu Betul. mungkin kalau di sesi hari ini kan ada yang tidak melihat gitu Mas ya, berarti update informasi ini bisa dicari di website HDI Ya. dan Instagram seperti itu Mas? Dan Instagram, iya di Instagram Oke. kadang-kadang kita ada live, ada Instagram live ya, itu bisa dicek terus lah, makanya Nah. follow Instagram. Next question-nya, harus anggota nggak Mas kalau mau ikut? Nggak harus ya, tapi kita kalau misalnya kalangan umum yang tertarik gitu ya, boleh. Namun nanti kalau misalnya ada yang interior designer atau apa yang belum jadi anggota ya kita harap kita nanti undang untuk jadi anggota. Tapi nggak kita Oke. iya. Oke. Biasanya dari Menarik ya, Zaya? desain. Betul. Dan ternyata tidak hanya di Asta, di Iya. tempat-tempat lain juga. Gitu Betul. ya. Tahun lalu justru kita memang malah nggak ada yang di venue, malah semua nyebar ya. Dulu ada yang di gedung salah satu sponsor di Sleepy, kita ada design talk di sana, terus ada di sana, di BSD, dan lain-lain lah, banyak. Malah kita keluar semua waktu itu. Sekarang kali ini ada beberapa yang di dalam Astanya sendiri. Biar kelihatan hidup acaranya. Kalau enggak kesannya cuma pajangan doang ya. Nah ini kebetulan juga kita kehadiran Ibu Ketua ya Mas Arya. Cuman saya nggak tahu bisa diundang untuk ngobrol atau enggak. Di kolom chat beliau menyampaikan venue JIDF di Asta bisa dipergunakan oleh komunitas lain. Bila ingin membuat acara, tapi tetap harus ada syarat dan ketentuannya dan harus menghubungi panitia dari JIDF pastinya ya Mas ya. Tentu harus tadi registrasi dulu ya. Betul. Harus kontak dulu. Nggak bisa mungkin tiba-tiba langsung masuk gitu ya. Karena kita kan keterbatasan kursi, keterbatasan tempat ya. Gitu. Tetap harus registrasi dulu nanti. Oke. Baik, mungkin kita juga mengajak teman-teman untuk berpartisipasi bertanya mengenai JDF ataupun mengenai sekitaran interior design gitu ya. Silahkan kami kasih kesempatan dan sudah ada pertanyaan ya Zaya di kolom chat ada satu pertanyaan. Ada satu pertanyaan. Kita lanjut ke segmen membacakan pertanyaan ya Mas Arya. Nah ini ada pertanyaan lain, pertanyaan dari peserta. Silakan Zaya. Oke, terima kasih Mas Bayu. Dan di sini ada pertanyaan dari Pak Cahyono. Mungkin ini tidak seputar JIDF, tapi mungkin salah satu minta solusinya nih dari pakar interior designer dari rumah karya sendiri. Ini Pak Cahyono, beliau bertanya mengenai solusinya terkait pencahayaan terhadap penempatan interior supaya bisa sesuai dengan yang kita buat. Mungkin dari warna cat atau pola yang lain. Nah, seperti apa kalau dari sisi Mas Arya sebagai interior designer mengenai pertanyaan dari Pak Cahyono mengenai pencahayaan? Oke, yang jadi apply suatu finishing yaitu cat ya di sebuah interior supaya tepat sesuai dengan yang kita buat gitu ya. Maksudnya benar ya pertanyaan seperti itu ya. Betul. Oke, kalau misalnya terkait pencahayaan, warna kita tahu warna yang paling jujur, warna yang paling alami adalah warna matahari, warna sinar matahari. Tapi jam berapa? Ya, ada yang terlalu jam 8 sampai jam sekian. Ada yang terlalu keras jam 12 dengan pantulan dari luar masuk ke dalam, ada yang sore hari atau menjelang maghrib itu gelap gitu ya, udah mulai twilight. Nah itu jam berapa? Apa yang mau dikejar? Apa yang mau diraih? Apa mau di-achieve? Kalau misalnya memang kalau ini terkait warna cat, kalau mau kita coba-coba cat, saya sih biasakan jangan hanya melihat brosur, jangan hanya melihat kata ini yang ada di katalog ya, karena katalog itu kan cetakan bukan real. Nah itu biasanya kalau Anda beli di sebuah supermarket bahan bangunan yang besar, mereka sudah menyediakan semacam kayak buku yang ini ya bisa dia teteskan gitu. Nah ini warna sebenarnya. Itu pun di dinding yang akan dipasang itu berbeda, bisa jadi berbeda lagi sesuai dengan warna dari jendela mana yang masuk,
Itu mesti dicoba, udah sepakat beli coba satu kaleng, coba dulu di dinding itu bener nggak warna yang diekspektasikan, yang ekspektasi bener. Coba lihat siang-siang kena sinar matahari efeknya seperti apa. Kalau udah baru bisa di-apply beli banyak itu, atau baru bisa di-apply dengan banyak. Saya ada satu kasus ceritanya, warna itu di dekat daerah laut. Ternyata pantulan sinar matahari atau suasana dari ambience laut dan langit dari luar masuk ke dalam, yaitu agak bernuansa biru. Jadi hati-hati ya di mana kita meletakkan surroundingnya seperti apa, itu ngefek banget ke bagian lain. Solusinya apa? Ya coba dengan mata kepala sendiri kita lihat real gitu. Nggak ada cara mau pakai mungkin zaman sekarang bisa tolong di videoin ya, nggak bisa. Jadi harus lihat real karena kameranya berbeda-beda, efeknya di-adjust beda-beda lagi, hasilnya beda lagi. Mendingan lihat langsung ke lokasi untuk dicoba. Itu nanti kalau dengan lampu beda lagi. Mau lampu yang berapa Kelvin? Mau yang putih 6000 Kelvin, mau yang 2700, 3000, 4000 itu beda semua. Jadi nanti ada ilmunya. Kalau mau nampilin di showroom pakai apa, mau nampilin di rumah enaknya pakai apa, mau nampilin toko berlian pakai warna apa, itu beda-beda. Gitu. Lampunya ngefek. Panjang tuh ceritanya. Nanti bisa sampai jam 8 malam. Nah, itu sekilas yang bisa disampaikan oleh Mas Arya bagaimana sebagai desainer itu bisa mengejawantahkan seperti itu, Mas ya. Jadi dari segi warna itu bisa pengunjung itu bisa jadi merasakan apa, ditembak cahaya jadi bisa merasakan apa gitu. Mudah-mudahan nanti di JDF juga akan tershare tuh, Mas ya, hal-hal seperti itu ya, Mas. Ada beberapa teman-teman yang sponsor-sponsor atau apa yang nanti bisa mewakilkan itulah nantinya. Kalian ikut lihat dan ada penjelasan di sana, ada hal-hal baru yang nanti kita temukan. Seperti biasa kita butuh closing statement nih, Mas Arya. Kenapa sih kita harus datang ke JDF dan cukup berbeda apa antara JDF tahun ini dengan tahun lalu, Mas? Seperti itu. Silakan, Mas Arya. Oke. Kenapa harus datang? Karena memang setiap event, setiap acara seperti ini ada perbedaan-perbedaan yang ini ya khas ya. Yang satu mungkin lebih kepada pameran produk dan instalasinya, yang satu dengan kegiatan lain lah ya, seperti mungkin seminarnya. Tapi di sini lebih khas adalah showing karyanya yang kita bisa nikmatin, kita bisa belajar, saling belajar antar profesional, antar mahasiswa, dan ini tidak bisa dilihat di tempat-tempat lain, terutama di majalah atau nggak bisa mendapatkan informasi yang lengkap seperti di Instagram mereka atau di website mereka. Ya, karena kita juga harus browsing satu-satu yang tidak mungkin juga kalau mereka tampilkan, kalau enggak gitu ya. Ada karena di majalah-majalah tertentu ini tidak bisa ditampilkan karena ada beberapa regulasi dari majalah tersebut sehingga karya-karya ini tidak bisa ditampilkan. Nah, di sini semua bisa di showing ya, bisa di-expose, dan para profesional yang kemarin sudah tahun lalu terlibat menyatakan bahwa dia merasa pasti akan menyesal sekali kalau misalnya sampai ke skip acara ini, gitu. Jadi walaupun sebenarnya bagi mereka tuh proyeknya udah nggak usah, ini bukan jualan untuk ini proyek ya, gitu ya. Tapi gimana supaya bersama-sama kita membangun komunitas kita, saling sharing, giving back to the community karena Pak Cipta tadi, sehingga kita bisa berkolaborasi sama-sama dalam apa, nggak harus dalam pekerjaan tapi dalam wawasan, gitu. Dan ini kita bisa masing-masing saling belajar. Ada yang saya pernah bilang bahwa kita bikin 2 tahun aja ya, karena jangan bikin setahun sekali karena kangen gitu loh. Maksudnya kita pengen lihat lagi. Akhirnya mereka berlomba-lomba untuk masukin karya, sehingga sampai pada detik-detik terakhir pun ada yang masih minta, Pak bisa nggak kita masukin? Sorry, nggak bisa. Saya bilang next year aja, tahun depan aja. Ada yang masukin 4, mohon maaf space-nya terbatas, 3 aja ya, 2 aja ya, please tahun depan lagi. Gitu, ada yang seperti itu. Jadi eager banget gitu untuk buat apa? Sebenarnya bukan jualan kok sebenarnya kadang-kadang ya, buat kita
collaborate gitu loh, saling sharing. Itu kekuatan kita di sini. Ya, kalaupun ada tambahan lain yaitu instalasi, karena supaya lebih hidup suasananya, dan kenapa kita tambahkan design talk di venue-nya, karena supaya komen dari review dari tahun lalu terlalu kok kayak nggak ada acara ya di area pameran, karena bukan nggak boleh, karena nggak mau, tapi nggak boleh di situ gitu. Jadi kita ada acara lagi di situ. Ya, lainnya ada acara komunitas lain juga kita open. Kalau misalnya tinggal kontak ke panitia, kalau mau bikin apa pas di acara di tengah-tengah eventnya, selama itu bukan komersial gitu. Lebih kepada ada teman yang komunitas sketsa atau komunitas apa yang berhubungan ya dengan interior lah gitu. Kalau ada yang mau sharing tentang design talk, monggo gitu, masih kita open lah mestinya. Oke. Mungkin sekilas dari itu kekuatan kita di situ. Kalau ada tambahan-tambahan lain mungkin di next year kita juga minta saran. Kalau kita ada tenaga dan waktu, kita pasti coba menambah programnya ya atau aktivitasnya. Terima kasih. Demikian penjelasan singkat statement terakhir di acara sharing di Road to JDF by Katalog Pro ini. Oke, baik, terima kasih Mas Arya. Jadi sekali lagi saya ingatkan bagi teman-teman atau Bapak Ibu sekalian yang hadir di sesi Pro Talks hari ini. Jadi jangan lupa tanggal 23 ya Mas ya, sampai 29 Oktober 29, itu betul. mampir-mampir ke JIDF yang venue utamanya ada di Asta, tapi kalau lebih jelasnya agendanya ada apa saja, ada kegiatan apa saja, itu ikuti dan follow Instagram dari di Jakarta. Di situ akan terkumpul semua agenda-agendanya Mas ya, betul. Gitu. Dan yang menarik ini sekali lagi bukan agenda event untuk komunitas internal, tapi kita ingin menggather banyak komunitas lain, mungkin masyarakat umum untuk bisa lebih mengenal profesi interior design, terus juga lebih mengenal lagi desainer yang akan memperlihatkan karya-karyanya di JDF gitu ya Mas ya. Betul. Okay. Ya, terima kasih Mas Bayu dan Mas Ziza sudah memberikan kesempatan kita bisa sharing informasi mengenai acara JIDF 2024 ini. Katalog Pro sangat support ya di mengenai sharing informasi kepada mungkin calon pengunjung, mungkin rekan-rekan kontraktor, rekan-rekan supplier produk, ya semua, dan komunitas lainnya atau asosiasi lainnya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas Arya. Selamat, terima kasih juga Mas Arya. Sama, terima kasih. Okay. Go with Katalog Pro. Terima kasih. Iya, thank you. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Arya. Sama-sama Mas Ziza, Mas Bayu, thank you. Ya, sukses selalu Katalog Pro. Sama-sama. Ya. Amin, dan sukses juga untuk HDI Jakarta dan juga JIDF 2024. Semoga acara berjalan lancar dan teman-teman semua bisa ikut rame-rame meramaikan acara festival JIDF di 2024 nanti. Ya, baik, terima kasih juga untuk teman-teman partisipan yang sudah hadir dalam acara Pro Talks hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Pro Talks di hari Jumat dan juga ada Product of the Week setiap hari Rabu jam 2 siang. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.